Bapak Ibu, alhamdulillah sore ini kita ada nasi kotak. Kita selesai salat maghrib. Mari sama-sama kita kembali duduk di sini untuk menikmati hidangan. Waktu berbuka sudah mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syukru wa bika amantu wa ala antum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu para jemaah salat Isya dan tarawih insyaallah. Pertama-tama kembali kita tidak henti memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas telah selesainya kita melaksanakan ibadah Ramadan 11 hari lamanya, yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan berniat untuk berpuasa 12 Ramadan esok hari. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarga pengikutnya setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat tarawih yang insya Allah imam kita adalah imam sholat Isya yang baru saja kita dengarkan, adalah Ustadz Dr. Andes Bambang Laksono. Sedangkan penceramah tarawih pada malam hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Dr. Andes Haji Abdurrahman Samsudin. Sholat subuh esok pagi insya Allah akan disampaikan ceramah subuh oleh Ustadz Dr. Haji Muzakir Magister Agama dengan Imam Besar Masjid Al-Musabihin Dr. Andes Haji Abdurrahman Jami. Salat tarawih besok malam insya Allah akan diimami oleh Adinda Ustadz Haji Ja'far Hasibuan. Sedangkan penceramah tarawih besok malam insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Agus Suhaili. Sebagai infak Ramadan dapat kami laporkan sebagai berikut. Infak tarawih yang telah terkumpul sampai dengan malam hari ini pada jam 18 tadi sore berjumlah Rp50.975.000. Rp50.975.000. Infak subuh
sampai dengan subuh tadi pagi tercatat sebesar 20.093.000 rupiah. 20.093.000 rupiah. Sedangkan infak berbuka puasa telah terkumpul sebesar 15.070.000 rupiah. 15.070.000 rupiah. Sedangkan infak lain-lain di luar itu berjumlah 3.856.000 rupiah. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada hamba-hambanya yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah di bulan Ramadan ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakat fitrah, kami persilakan menghubungi Amil Zakat Masjid Al-Musabihin setiap pagi dan malam setelah tarawih di Masjid Al-Musabihin. Sebagai informasi, direncanakan pada hari Sabtu 3 Agustus yang akan datang, pada sholat tarawih akan diadakan tablik akbar di Masjid Al-Musabihin dengan penceramah kondang dari Jakarta yang tepatnya nanti akan ditentukan. Baiklah Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin untuk melaksanakan ibadah Ramadan di tanggal 12 besok dan seterusnya. Insya Allah mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bi hidayatillahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdurrahman Samsudin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, selawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama sekali orang-orang tua saya yang hadir, dan anak-anak kami para remaja, dan begitu juga anak-anak kami yang kami cintai yang hadir pada malam yang berbahagia. Nah, pada kesempatan malam ini, untuk malam Allah pertemukan kita untuk yang kedua kalinya. Bersama dengan subuh di Ramadan ini kita sudah bertemu untuk yang ketiga kalinya. Nah, pada malam ini saya tidak banyak ingin sampaikan, tapi sedikit saja tentang persoalan puasa dalam kehidupan. Karena tema-tema besar ceramah saya selalu mengarah kepada kehidupan. Jadi kalau sempat puasa sebagai ritual atau ibadah yang lepas dari kehidupan, nanti 1 bulan orang penuh tahan, sebulan bebas terus.
11 bulan terjadi kebebasan. Tapi bagaimana supaya kita bisa puasa di bulan Ramadan ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita 11 bulan, sehingga pada akhirnya kita genap berpuasa 1 tahun. Itu makanya ada hadis mengatakan siapa berpuasa 30 hari di bulan Ramadan atau 29 tambah nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, itu genap 1 tahun berpuasa. Cuman kita selalu terbayang pahalanya, tapi bukan kehidupan yang baik sampai 1 tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya sekalian, kalau kita ingin berbicara tentang puasa dalam kehidupan, sederhana saja dalil-dalil yang kita ambil, tapi kita coba implementasikan dalam kehidupan biar perlu. Pertama, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu ada dibicarakan tentang puasa ini, idza sumta falyasum. Apabila Anda berpuasa, maka puasalah. Pertama, pendengaran, sambuka. Tolong pindahkan puasa fisik yang tidak makan, tidak minum itu di dalam kehidupan kita untuk berpuasa mendengar hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ditahan itu, dengarkanlah hal-hal yang betul-betul sesuai dengan keinginan Allah yang mengatur kita dalam kehidupan ini. Kemudian wabasoruka, terjemahkan ke dalam penglihatan kita. Nah, kemudian yang ketiga, terjemahkan dalam lisan muka, perkataan kita. Tolong hati-hati betul, karena perkataan itu sedikit saja salah jika berkata, kita akan bertanggung jawabkan risikonya untuk kita, untuk orang lain, teman kita berbicara, dan orang yang kita bicarakan nanti di hadapan Allah. Kemudian waya duka, tangan. Nah, barangkali kalau ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, luar biasa hasilnya. Karena puasa itu ada 2 di sana rukunnya. Pertama, berniat dengan baik karena Allah melakukannya. Kemudian tunduk kepada aturan Allah itu dari hal yang sudah ditetapkannya. Kalau puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu lebih kurang 13 jam. Kalau hanya sepanjang itu kita bisa patuh, nauzubillah, kalau keluar dari puasa ini nanti kita nggak bisa berpuasa lagi dalam artian implementasi puasa itu dalam kehidupan. Nah, sekarang coba kita perhatikan betul. Yang pertama, pendengaran. Coba kalau pendengaran ini sudah kita terjemahkan dalam hidup, bukan hanya sekedar mendengar yang baik, kita tutup kuping dengan tidak mendengar yang baik, tapi coba tembuskan ke hati. Betapa banyaknya keluhan orang yang menderita terdengarkan kita. Adakah solusi yang bisa kita berikan jawabannya untuk mengatasinya? Betapa banyak orang teraniaya yang terdengar kita. Adakah terpikir kita untuk mencarikan jalan keluarnya? Betapa banyak orang yang mengaku bertuhan tetapi menimbulkan permusuhan di dalam menyembah Tuhan atau Allah yang dia yakini. Adakah solusi yang bisa kita berikan, terutama kepada diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kalau bisa dunia ini? Maksudnya, janganlah mendengar dalam ukuran fisik, tapi tembuskan ke hati kita. Betul-betul terdengar penderitaan orang, jawab untuk mengatasinya. Terdengar perpecahan, jawab untuk penyelesaiannya. Terdengar kelemahan, jawab untuk menguatkannya. Terdengar kebodohan, jawab untuk mengintarkannya. Inilah kalau bisa kita bangun kembali lewat puasa ini. Kemudian apa yang kita lihat? Coba kita perhatikan betapa banyak kerusakan yang terlihat kita. Apa solusi yang bisa kita berikan? Betapa banyak yang kita lihat di dalam kehidupan kita ini yang penuh kekurangan. Apa yang sudah kita buat atau konstruksi apa yang sudah bisa kita sumbangkan. Nah, kemudian kita sudah memang betul-betul melihat betapa banyaknya pembicaraan yang sia-sia. Dan Allah memang sudah mengancam itu lewat Al-Quran, atau katakan mengingatkan kita dengan tegas. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun.
Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apa solusi yang sudah bisa kita berikan kepada pembicaraan yang sia-sia? Di puasa kita memang dilarang untuk berbicara yang sia-sia di bulan puasa. Tapi apakah sekedar itu target? Di puasa ini hanya sekedar menyelamatkan puasa, tidak berbicara sia-sia, tapi 11 bulan ini banyak betul pembicaraan yang sia-sia kita lakukan, perbuatan yang sia-sia kita lakukan. Nah sekarang wayaduk tangan kita, coba kita perhatikan betul sungguh-sungguh. Nah kalau ini sudah bisa kita terjemahkan dalam kehidupan, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau saya jadi ustaz, barangkali 90% otak saya adalah ke jemaah, bukan ke diri saya. Saya yakin. Kalau saya andai kata jadi dokter, 90% pasti otak saya penuh cinta dan kasih sayang kepada pasien saya. Bukan saya melihat jemaah, bukan saya melihat pasien itu sebagai mangsa yang harus saya makan untuk kepentingan saya. Ketika saya menjadi pengacara, 99% arah saya adalah membela orang-orang yang tertindas, bukan kepentingan saya untuk membela kasus-kasus itu. Ketika saya menjadi pemimpin, 90% arah pikiran saya untuk menyenangkan rakyat saya, tapi bukan saya yang ingin besar dari kepemimpinan yang saya miliki itu. Dan ketika saya menjadi guru, saya berkeinginan betul 99% kepada mencerdaskan murid-murid saya, tapi bukan hasil yang saya dapat dari mengajar itu. Kenapa? Karena persoalannya untuk diri itu sedikit sekali. Boleh kita periksa apa sih yang harus banyak untuk diri? Nggak ada. Saya bukan mengecilkan dunia nih, tapi kalau bisa cari pangkat paling tinggi, tapi pangkat yang diberkahi Allah. Cari harta yang paling banyak, tapi harta yang diberkahi Allah. Cari nama yang paling besar, tapi nama yang diberkahi Allah. Kalau tidak, tak ada gunanya. Setinggi apapun pangkat kita, kalau tidak ada keberkahannya, pasti tidak mendatangkan kebaikan kepada diri kita, orang lain, dan seluruh umat manusia. Sekaya apapun kita, tidak akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Sepopuler apapun hebat nama kita, itu tidak akan pernah kita besar. Orang hanya besar karena banyak kontribusinya kepada kebaikan di dunia ini. Nah oleh karena itu, mari kita coba melihat bahwa puasa ini bukan hanya sekedar fisiknya, tapi coba puasa ini diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga 1 bulan cukup berpuasa secara fisik, tapi 11 bulan implementasi puasa itu di dalam kehidupan kita, insya Allah begitu dia luntur, Ramadan akan datang kembali menyehatkan kita. Begitu dia luntur, Ramadan akan datang kembali mendidik kita untuk bisa melaksanakan hakikat dari sebuah puasa itu. Nah, mari kita coba betul-betul merenungkan ini secara bersama-sama, karena dunia pun sedang butuh itu. Coba kita perhatikan, dunia sekarang ini sedang butuh betul orang yang banyak memikirkan orang lain, bukan orang yang banyak menggunakan orang lain demi keuntungan pribadinya. Nah, Islam sebenarnya punya kontribusi yang besar untuk menawarkan itu dalam kehidupan itu. Nah, mari kita mulai dari kita yang berpuasa ini. Kita lebih banyak berorientasi memikirkan orang lain daripada diri kita. Nah, kita sudah kenal betul puasa, berniat dengan baik dan menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan sifat kita manusia. Tapi bisa kita tahan itu demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini kita pindahkan dalam hidup, bayangkan betapa luar biasanya kekuatan hidup ini. Kalau andai kata ada orang yang siap lapar demi saudaranya, yang dilandasi karena keimanannya kepada Allah. Jangan banyak orang yang siap melaparkan saudaranya demi kekenyalan dia.
Nauzubillah. Nah, bagaimana puasa ini nanti siap lapar demi Tuhan yang kita yakini. Adapun makanan yang mau kita makan, kita tidak makan karena Tuhan yang kita yakini. Ada minuman, ada istri yang dihalalkan, tapi karena Allah larang dalam puasa itu kita tangguh untuk tetap tidak melakukan. Nah, andai kata ini dalam kehidupan, ya luar biasa. Adapun nanti kesempatan 3 triliun uang itu di depan kita, tak ada pun pertanggungjawaban dunianya kalau Allah tak berikan izin, tak akan kita ambil. Adapun kesempatan untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang lain tak perlu dipertanggungjawabkan di dunia ini, tidak akan kita lakukan kalau kita memang bisa memindahkan hakikat puasa itu dalam kehidupan. Nah, bagaimana supaya ini bisa? Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita renungkan betul puasa ini dengan baik. Saya tidak banyak Bu untuk menjelaskan dalil-dalilnya, tapi dalil-dalil yang udah ada itu cukup, kemudian dilakukan, tapi direnungkan. Ibu coba Ibu renungkan, jam 3 bangun, kan nggak pernah komplain. Pernah Ibu komplain jam 3 bangun? Merepotkan aja pula Allah ini nyuruh-nyuruh orang bangun jam 3 bersahur lagi, kan nggak pernah, patuh aja. Tapi kalau nak ngurus orang sedikit kok takut kali repot demi Allah. Mengurus rumah ibadah ini sedikit saja takut awak repot karena Allah. Di zaman Rasulullah perempuan pun ada yang membersihkan masjid. Coba bayangkan ketika meninggal ditengok oleh Rasul, tak ada ini kemana sekolah yang biasa membersihkan masjid itu, udah meninggal. Rasul pergi langsung ke kuburannya, sholat di atas kuburan. Begitu hebat. Orang berlomba untuk mengurus, memakmurkan masjid untuk kebaikan, untuk betul-betul menghamba kepada Allah. Sampai Rasul kejadian dengan seorang perempuan yang selalu membersihkan masjid, nggak ada dia dikabarkan udah meninggal. Kenapa nggak akan kasih tahu? Rasul pergi ke tempat kuburannya, sholat di atas kuburan. Begitu. Kalau kita betul-betul dengan puasa yang 29 atau 30 hari itu kita hayati, luar biasa. Makan itu, saya udah tanya itu. Diri saya tanya, istri saya tanya, anak saya tanya, jemaah saya tanya. Gak ada itu yang bilang enak makan jam 4 itu. Betul orang benar. Tapi kenapa kita gak pernah ada marah? Sederhana itu. Gak enak, tapi gak ada komplain. Saya aja kalau dibangunkan istri dari malam tuh makan, cuci muka dulu, bangun tidur tuh makan, ya Allah, berat rasanya. Tapi kok gak pernah ada. Nah, akhirnya saya timbang-timbang sahur, puasa, sama berbuka. Di mana yang enaknya? Kita di sini udah hafal kali gitu. Orang berpuasa itu gembira berbuka bertemu Allah. Tapi jangan gembiranya itu yang dipikirkan. 13 jam menderita dulu baru dapat gembira berbuka itu. Berjuang dulu betul-betul melawan hawa nafsu itu. Jam 3 malam sahur sampai di TV dibicarakan itu semacam mengganggu. Oke lah, pandangan mengganggu, tapi dia akan berniat baik untuk membangunkan awak. Ya, pikirkan juga orang. Walaupun mengganggu merasa untuk kita, tapi orang yang berbuat itu tidak berniat mengganggu. Jadi tolong dibagi pikiran itu untuk diri kita dan orang lain supaya bisa hidup harmonis. Kalau berangkat dari diri kita, hidup ini nggak ada pernah aman. Tapi tolong dulu seberang, oh ini kenapa orang itu membangunkan, karena takut dia kita tak terbangun. Nah, besok sama-sama kembali memperbaiki. Nah, enaknya di sini 13 jam. Jadi kalau terkendali betul lawan nafsu kita karena memang kontrol yang kita yakin Allah. Nah, insya Allah kegembiraan di depan. Nah, marilah kita lakukan puasa ini dengan penuh kesabaran untuk betul-betul bisa nanti akhir puasa ini kita mampu mengimplementasikan puasa itu dalam kehidupan. Jadi orang tak ada lagi yang berani makan dan minum kalau tak ada izin dari Allah apapun bentuk dalam hidup. Jangan tak berani makan, tak minum waktu puasa, tapi lewat puasa itu tak jelas peluangnya masih berani mengambilnya, itu bukan puasa. Ya kita harus terbuka. Saya pun belum tahu kalau nanti diantarkan besar-besar iman, saya belum tahu, tapi saya berani ngomong dulu untuk memagar diri.
supaya nanti kalau jumpa, oh ini udah aku bicarakan, ada agak takut awak sedikit. Maka saya selalu membilangkan Ustaz itu harus ikhlas, itu menjaga, karena banyak kali gitu. Saya aja selama 2 bulan dari baru 11 harinya gitu, telepon masih ada yang nanya berapa budgetnya Pak. Sambil seluruh saya, kok ditanya itu nanti nggak sanggup bayarnya. Jangan banyak bertanya, Allah marah kalau banyak kali awak bertanya. Tengok aja kantung awak, kalau ada uang kasih, kalau tak ada minta maaf aja. Saya pasti ceramah kemana buat dompet saya, karena kalau tak dikasih orang itu masih ada uang segini-sininya. Nah, nggak pernah saya pikirkan itu kan urusan orang itu. Mau beramal dia, kalau apa mau kasih yang dari Jepang ke nama saya, sisa-sisanya kasih. Saya akan buatkan untuk agama ini. Karena kalau untuk target awak cari uang kemana? Tapi iman itulah dia coba aja. Kalau ditanya gini, kalau udah perasaan awak kan bisa waktu nanti jawab tuh kalau tanggung-tanggung gimana. Tapi saya selalu pagari aja. Sanggup bayarnya kalau saya bilang. Kenapa begitu Ustaz? Ya, macam mana? Ini yang saya sampaikan Al-Quran, hadis. Kalau mau dibayar ini, kalau saya hargai, takkan seharga saya, harga Allah yang saya yakini, nggak sanggup dengan bayar itu. Siapa perusahaan yang berani undang saya kalau nanya saya, memang yang saya sampaikan itu mau dinilai atas pemahaman saya. Malam ini pun nggak berani tasbih ini walaupun tadi hampir 50 juta. Apa sih harga 50 juta itu bagi satu ayat Al-Quran? Kan orang paling tolol itu nganggap uang itu besar. Apa artinya sebuah jabatan kalau kita tak punya kontribusi besar untuk umat ini? Itu orang bodoh berebut jabatan tapi tak punya kontribusi untuk kepentingan umat. Orang bodoh berebut mencari uang tak jelas halal haramnya, setelah banyak uang apapun tak ada kontribusi kita untuk kepentingan umat. Orang pintar cari kedudukan, orang pintar cari uang bukan untuk dikumpul, tapi untuk kontribusi memakmurkan bumi Allah ini. Itu perlu awak berkedudukan, perlu awak kaya. Itu makanya 3 terdahulu itulah prinsip yang harus kita pegang. Pertama, tolong hubungan ke Tuhan dalam melakukan urusan hidup jangan ada yang putus. Niat karena Allah, cari ridho Allah, tempuh jalan Allah, pasti kita tentram. Itu satu. Yang kedua, umat ini udah dikhawatirkan Rasul kalau ke belakang ini nanti akan tolol semua. Hati-hati, bodoh semua seperti bui banyaknya, tapi apapun tak ada gunanya. Tolong tingkatkan kemampuan, kualitas diri. Kalau udah saya bilang begitu, jadi suami yang jawab kalau tak berkualitas, menderita istri awak. Betul Bu? Model-model mana yang membuat ibu menderita? Lembut atau kasar? Kasar. Ini yang ada ini model lembut atau model kasar? Lembut, alhamdulillah. Kuat saja, tidak ada pula ditakutkan. Tapi siapa awak takut di rumah Allah ini? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kontribusi kita kepada orang lain. Jadi jangan sepelekan orang lain, jangan merendahkan orang lain. Gak ada satupun orang yang bisa hidup tanpa orang lain. Jual goreng pisang pun harus ada orang belinya. Jangan sombong kali mentang-mentang goreng pisang wah terbaik di dunia. Kalau tak ada orang belinya pingsan semua, tutup itu 2 hari. Tukang jahit ini mau Ramadan nih, jangan sombong kali karena ada orang-orang yang berpuasa itu mau ganti pakaian maka mau laku itu. Telepon itu. Kalau tak ada senyum Allah pun kalau tak ada orang tak ada gunanya. Nah bisa tembok itu terima senyum. Nah oleh karena itu tolong betul-betul hayati puasa ini, implementasikan dalam kehidupan pada diri dulu, keluarga, masyarakat, dan kalau bisa kontribusi kita kepada bangsa dan umat ini. Barangkali demikian Pak. Yang perlu diingat, puasa dalam kehidupan. Jadi 11 bulan ini berpuasalah betul-betul sesuai dengan hakikat puasa. Kalau tak makan, tak minum, udah lama kita bisa. Itu gak usah dibicarakan lagi. Ngabis-ngabiskan waktu aja. Jadi gak usah dibahas lagi rukun puasa, fadilah puasa, itu udah habis. Sekarang puasa yang benar-benar dalam hidup itu terjemahkan dalam kehidupan. Nanti bulan depan puasa lagi, itu gak usah lagi. Karena kita udah sama tahu. Kalau yang belum, oke aja lah belajar itu. Tapi kalau yang udah tahu, ini memindahkan ini yang berat. Bagaimana memindahkan puasa yang fisik sifatnya itu ke dalam puasa kehidupan.
Orang berani tak makan karena dilarang Allah, kenapa berani lagi ngambil uang yang dilarang Allah? Jadi saya tanya, itu puasa apa namanya? Ada orang puasa berani ngambil uang orang? Ada Pak? Nggak ada kan? Nah, alhamdulillah ini nggak ada lagi yang berani ngambil uang orang kan? Setelah kita puasa ini. Begitu. Jadi yang bukan hak kita jangan ada diambil. Dan karena ini berat hubungannya. Ya maaf kepada abang-abang saya menumpah pagar masjid itu saja pakai stainless steel. Etnisnya Cina. Udah ditawar 11 juta. Waktu bayar masih ditanya, berapa ponnya dibikin? Naik spanding saya. Betul. Kamu gila? Macam mana sambil seluruh saya? Semalam udah janji kita 11, kok mau tanya lagi berapa ponnya? Hehehe. Ini bisa dibikin 12, ini bisa 1 juta sama bapak. Mau saya tonjorkan rasanya itu. Tapi udah saya bilang begitu, semalam masjid juga kok begitu Pak, katanya. Soalnya ini puasa gak bohong, saya ketiga kan. Ya Allah. Nah yang gini-gini ini loh yang berat betul kita menghadapinya. Jadi jangan soal yang saya pun gak berani Pak. Saya gak berani ada yang saya caci. Sedikit gak ada bahasa saya demi Tuhan itu mencaci. Itu saling mengingatkan. Karena hanya belum dicoba. Jangan Allah bilang awak tak mau uang. Karena belum datang kesempatan untuk. Kalau datang kan belum tahu. Jadi maka jangan sombong dulu. Maka berdoa, ya Tuhan, kalau memang aku tak bisa beli uang banyak, jangan tunjuk-tunjukkan kali banyak aku. Kalau aku kau harapkan aku lebih baik dengan uang sedikit kan terus aku punya uang sampai mati. Tapi kalau memang aku bisa baik dengan uang banyak, kasih Tuhan, karena aku punya cita-cita untuk membangun rumah ini. Kan begitu. Benar, sepakat Bu? Ibu dulu, sepakat? Karena kata orang kalau istri awak, kalau awak hebat itu kan ada istri di belakang hebat. Tapi kalau dia dimarahi pun biar dimarah, saya dapat uang banyak. Wah itu mati kita terus. Jadi ibu yang saya tanya dulu, karena negaranya akan bagus kalau ibu kontrol kami. Karena kontrol ibu luar biasa. Gaji awak 5 juta, store sama dia 4.900.000, sama awak 100.000. Begitu dipegangnya 4.900.000 itu yang 100 sama awak habis. Itu kalau nak minta sama dia, pakai proposal baru keluar. Itu hebat ibu. Tapi Allah pandai memasangkan. Kalau anda kata kami lah yang mengelola keuangan, habis. Karena kami makan sama teman saja, laga akan makan, bayar, lebih kawan lalu mengeluh. Ibu kan baru duduk berempat aja BBM ya. Nah itu indahnya, bukan kekurangan. Karena orang nggak bisa berpasangan sama, Nur tak pernah bisa bergandengan kecuali dikasih kawan mengikatnya. Mulut itu bisa berpasangan sama bau. Jadi ibu tadi ada pelitnya sedikit bagus untuk menutupi si boros kami ini. Si boros kami ini harus ada yang agak pelit sedikit. Nah kalau tak ada yang pelit nih boros, Allah tak suka sama orang boros. Kalau tak ada yang agak boros nih menutupi si bedangki ini, pelit itu dilarang. Jadi kalau bersatu pelit sama boros, maka ausatuha pertengahan, maka indah hidup itu. Betul indah? Nah habis sudah ceramah kalau udah indah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal